Shalom semuanya, saya Selin Olivia dan teman saya Olivia Febriana Manurung, Georgius Mekjekino, dan Mario Sangap dari kelas 12 IPS unggulan 1 ingin mempresentasikan tentang multikulturalisme yang diambil dari bab 5. Pengertian multikultur. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan, tingkat kehidupan, dan perbedaan geografis bahkan perbedaan agama. Pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang tidak hanya menyangkut perbedaan budaya, tetapi juga mengandung ideologi, politik, demokrasi, penegakan hukum, keadilan, kesempatan kerja, dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas, golongan minoritas, dan prinsip-prinsip etika menurut Parswadi Suparlan menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Jadi, istilah atau pengertian multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Konsep multikulturalisme menekankan keanekaragaman dan kesederajatan. Kita tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi manusia, semua manusia tanpa kecuali dalam Kitab Perjanjian Baru. Galatia 3 ayat 28 tertulis semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Dalam Kolose 3 ayat 11, lebih mempertegas bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial, kaya miskin, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dalam tindakan untuk membuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Yang kelima, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, yaitu 1. Primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka untuk bisa menerima keberadaan suku bangsa yang lain. Dua, etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Indonesia dapat maju dengan bekal kebersamaan, sebab tanpa itu yang muncul adalah disintegrasi sosial. Apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan, maka akan memunculkan provinsialisme, yaitu
paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan, dan eksklusivisme, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Yang ketiga ada diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Yang terakhir, ada stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.